Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang mana dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik wal zamtanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan amal perbuatan baik kita. Orang yang berbuat amalan sunnah di bulan tersebut, maka dia seperti melaksanakan pahalanya orang yang melaksanakan amalan wajib di selain bulan tersebut. Orang yang melaksanakan perbuatan wajib di bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan 70 kali lipat pahala. Bahkan sampai lipatan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang telah kita maklumi semuanya, yang telah kita ketahui semuanya, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam, juz yang keempat halaman 117 dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yaqulu 'inda dukhuli Ramadan, yang mana beliau tadi itu apabila akan masuk di dalam bulan suci Ramadan, beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengucapkan marhaban bi syahril khairi wal barakah. Selamat datang dengan bulan yang penuh kebaikan, dengan bulan yang penuh keberkahan. Alladzi tatanazzalu fihi rahmatu wa tughfaru fihi sayyi'at. Yang mana di bulan tersebut berturunlah rahmat Allah, bercucuranlah rahmat Allah, dan dilebur, dihilangkan, dihapus di dalamnya segala bentuk kesalahan dan dosa. Sekali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau amat sangat berbahagia ketika masuk bulan suci Ramadan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mempersiapkan bulan suci Ramadan segala sesuatunya. Bahkan tempat yang penuh kenikmatan yaitu sorga, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembaharuan. Diberikan kembali oleh Allah untuk penghiasan yang kedua kalinya setiap masuk bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal jannata la tuzakhrafa wa tuzayyana minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya sorga, katanya Nabi, selalu dihias, diperbaiki lagi meskipun tidak ada kekurangan, ditambahi lagi kenikmatannya, dihiasi lagi meskipun sorga itu penuh dengan hiasan. Minal hauli ilal hauli, dari satu tahun masuk Ramadan berikutnya, tahun berikutnya dihias lagi, masuk lagi Ramadan lagi, dihias lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu lidukhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan suci Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, maka jika
telah masuk awal malam dari bulan suci Ramadan. Kalau bahasa gampangannya, ketika malam pertama kali kita melaksanakan sholat tarawih, maka ketika itu habbats rihum min tahtil arsh, maka ketika itu berhembuslah satu angin yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fasaffaqat warakul jannah, sehingga angin tersebut mampu untuk menggerakkan dari dedaunan sorga. Maka ketika itu fatanduru al-hurul ain ila dzalik, maka ketika itu bidadari melihat tentang daun yang terhembus angin tersebut. Maka fayagulna, maka ketika itu mereka bidadari mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ij'al lana min ibadika fi hadzal syahri, ya Allah, jadikanlah untuk kami ya Allah pasangan min ibadik dari hambamu ya Allah fi hadzal syahri, di bulan ini, artinya karena berkat bulan ini, aswajan, berikan kami pasangan dari hamba-hambamu yang mengerti makna Ramadan, yang memanfaatkan Ramadan. Taqarru a'yununa bihim wa taqarru a'yunuhum bina, yang mana kami akan senang melihat hamba-hambamu tersebut yang menjadi pasangan kami ya Allah, dan hamba-hambamu yang telah engkau jadikan pasangan dengan kami, mereka pun akan senang melihat kepada kami. Bidadari mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk begitu bahagianya akan masuknya bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim yang betul-betul dia dikatakan orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka dia tidak pantas dan tidak layak sekali apabila dia merasa susah, dia merasa sedih akan masuknya bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak, hadirin? Bulan yang di situ diberikan berbagai fasilitas kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada-adanya orang mukmin susah, sedih? Dari mana ceritanya? Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juz yang ketiga, halaman 444. Qala al-Allama Ibnu Hajar al-Haytami, berkata Ibnu Hajar al-Haytami, beliau menyatakan, wa yukrahu lil mu'mini ayyata'affafa au yudhira al-huzna biqudumi syahri ta'ati. Katanya beliau, makruh, sesuatunya yang disenangi. Ini bertentangan dengan keimanan. Untuk seorang mukmin ayyata'affafa, yang dia tadi itu merasa risih, merasa tidak senang, au yudhirul huzna, atau menampakkan perasaan sedih, bigudumi syahri ta'ah, dengan masuknya bulan untuk ketaatan, yaitu bulan suci Ramadan. Fa inna, katanya beliau, fa inna dzalika mimma yunafi ta'dhimasy sya'airi. Maka perbuatan seperti itu, perbuatan tidak senang akan masuknya bulan suci Ramadan, perasaan risih dengan masuk bulan suci Ramadan, itu menunjukkan, katanya beliau, kosongnya makna hati orang tersebut untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Orang yang beriman, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan menampakkan, yang akan mengangkat derajatnya, otomatis dia amat sangat berbahagia. Begitupun seorang mukmin yang sesungguhnya, dia akan menunggu, dia akan menghitung kapan masuknya bulan suci Ramadan. Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, dengan bangganya, dengan bahagianya, dia beribadah,
dia memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami beliau juga mengatakan, ini yang seharusnya kita laksanakan hadirin. Katanya beliau, wa yustahabbu al-farahu, disunnahkan untuk berbahagia, disunnahkan untuk senang, disunnahkan untuk gegap gempita bigudumi syahri, dengan masuknya bulan Ramadan, lima fihi minal fadhail azimah, karena di dalam bulan tersebut ada berbagai keutamaan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, warahmatil wasi'ah, dan rahmat yang begitu luasnya, yang begitu lapangnya, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, binaan ala dzalik, atas dasar hal tersebut, farihal muslimu bigudumi Ramadan mustahabun. Seorang muslim yang dia bahagia, senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, mustahab. Sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang dianjurkan untuk senang. Kenapa? Lima fihi minal khairil azim. Karena di bulan suci Ramadan, kebaikan yang besar. Wali annahu, dan alasan yang kedua, sesungguhnya min ta'zimi sya'airillah, termasuk bentuk pengagungan syiar-syiarnya Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Seperti itu, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah mengagungkan tersebut min taqwal qulub, dari ciri hati-hati manusia yang takwa, yang takut kepada Allah. Ciri dasar mereka orang yang memiliki hati yang takut, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita masuk kelompok ini, yaitu merasa bahagia, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, diantaranya yaitu bulan suci Ramadan. Maka dalam berbagai literatur kitab disebutkan bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, mereka tadi itu memanfaatkan waktu untuk bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Dalam kitab Hilyatul Auliya, juz yang kedua, halaman 87. Diceritakan dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan, kana asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Allahu Akbar. Ada beliau, Imam Syafi'i. Beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sebanyak 60 kali hataman. Berarti per hari 2 hataman Al-Quran. Yaqra'uha fi sholatih. Yang mana itu dilakukan oleh beliau dalam keadaan sholatnya. Sholatnya perharinya itu bisa menghatamkan 2 Al-Quran. 2 kali hataman Al-Quran. Kita hadirin mungkin kesulitan. Illam takum mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak mampu, memang kenyataannya sulit kita akan meniru seperti ini. Minimal kita memper. Menyamakan diri kita. Kalau Imam Syafi'i per hari mungkin menghatamkan 2 kali hataman, 2 kali hataman per hari, kita ingin meniru dengan cara per hari 2 juz Al-Quran. Atau kalau enggak, per hari 1 juz Al-Quran dibagi setiap selesai sholatnya. Maka kita akan yulhaq, dikumpulkan juga bersama mereka dengan niat yang baik tersebut. Sehingga dikatakan, wahadihil qissah, cerita tentang Imam Syafi'i ini, tadullu ala ijtihadis salihin fi Ramadan. Ini menunjukkan
bagaimana semangatnya, bersungguh-sungguhnya para kaum salihin fi Ramadan ketika masuk bulan suci Ramadan. Kemudian wa ihyaihim lahu bitilawatil Quran, dan bagaimana mereka menghidupkannya dengan pembacaan Al-Quran. Bahkan dikatakan kana al-Bukhariyu, ada beliau Imam Bukhari, idza dakhala Ramadan, jika telah masuk bulan suci Ramadan, apa yang dilaksanakan oleh Imam Bukhari? Yafrahu min kulli syai', beliau mengosongkan diri dari segala sesuatunya. Kemudian wa yaqbalu ala qiraatil Quran, beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Wa yakhtimuhu, dan beliau menghatamkan itu Al-Quran fi kulli thalathi layalin, di setiap 3 malam. Per hari 10 juz. Allahu Akbar. Per hari 10 juz. Imam Syafi'i per hari beliau tadi itu melaksanakannya dua hataman Al-Quran, dan itu bukan di luar sholat, di dalam sholat, hadirin. Orang-orang pilihannya Allah. Dikatakan juga bagaimana Imam Malik rahimahullah, karena ada beliau Imam Malik, pembesar kita semuanya nih hadirin, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik bin Anas. Beliau dikatakan Imam Malik, idza dakhala Ramadan, jika telah masuk bulan suci Ramadan, yafirru minal hadits wal fataya. Beliau kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, tidak membaca hadits lagi, tidak mengeluarkan fatwa, ditutup semuanya sementara di Ramadan. Wa yaqbalu, dan beliau fokus ala tilawatil Quran. Beliau itu membaca Al-Quran minal mushaf. Minal mushaf. Beliau tadi itu membaca Al-Quran bukan dengan hafalan, dengan melihat. Dengan melihat minal mushaf. Kenapa dikatakan dari Al-Quran? Karena ketika kita ini membaca Al-Quran dengan membawa Al-Quran, maka lesan kita ibadah dengan melantunkan Al-Quran, telinga kita ibadah mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mata kita juga beribadah karena memandang tulisan Al-Quran. Tangan kita ibadah karena memegang Al-Quran. Tentunya lebih lagi, apakah Imam Malik bin Anas tidak hafal Al-Quran? Hasya wa kalla. Beliau pasti hafal Al-Quran. Tapi bagaimana beliau ketika membaca Al-Quran? Wa yaqbalu ala tilawatil Quran. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran minal mushafi, dari mushaf, dari Al-Quran. Orang-orang pilihannya Allah. Sampai dikatakan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwasannya kana ba'dus salafi yabquna fi akhir lailatin min Ramadan. Ada sebagian orang-orang yang soleh yang terdahulu dari kita, mereka tadi itu menangis fi akhir lailatin min Ramadan, ketika akhir bulan suci Ramadan. Ini amat sangat bertentangan sama kita, hadirin. Kalau sudah masuk akan hari raya, kita seolah-olah bebas. Sebentar lagi boleh makan pagi, boleh. Seolah-olah seperti itu. Lihat orang-orang soleh kita. Mereka tadi itu, kalau sudah malam terakhir dari bulan suci Ramadan, mereka mengatakan dalam doanya dengan tangisan, sehingga orang melihat. Faqila lahum, ditanyakan kepada mereka, lima tabkun, kenapa kamu sekalian nangis? Bukankah sekarang mau datang hari raya? Talasan, dekat dengan hari raya. Kenapa kamu nangis? Apa jawaban mereka? Orang-orang soleh terdahulu dari kita. Faqalu, mereka mengatakan, nabki ala insirafi syahrin kanat turfa'u fihi a'maluna ilallah. Kami menangis karena sebentar lagi akan berlalunya bulan, yang mana di bulan itu amalan langsung Allah yang mengurusinya, Allah yang memberikan kemudahannya, Allah yang langsung mengurusi tanpa bantuan apapun.
tanpa malaikat apapun sebentar lagi akan berlalu, katanya mereka. Untuk itu hadirin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang di sekitar kita, mereka sudah berada di dalam perut bumi sekarang ini. Mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, mungkin saudara kita, mungkin orang-orang yang pernah hidup bersama kita. Mereka ternyata sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada patut yang kita ucapkan untuk selalu kita meminta kepada Allah agar disampaikan masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan harusnya kita berpikir ini merupakan pemberian dari Allah. Kalau Allah mau, maka mungkin saja kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan nikmat Allah, dengan pemberian Allah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati lagi insya Allah dari bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga ada satu orang soleh, ketika ditanya tentang bulan suci Ramadan, ditanyakan, kaifa haluka fi Ramadan? Kaifa haluka fi Ramadan? Wahai engkau orang yang soleh, bagaimana keadaanmu di Ramadan? Faqala, maka orang tersebut mengatakan, wallahi, demi Allah, la adri, aku tidak tahu gimana sekarang ini. Ahwa yafrahu bidunubi allati tufaru fihi am ana afrahu bi barakatih. Aku ini masuk bulan suci Ramadan bahagia, cuman bahagiaku karena apa aku tidak tahu. Apakah mungkin bahagiaku karena dosa-dosaku telah dihapuskan oleh Allah? Amin. Atau aku berbahagia karena keberkahan bulan suci Ramadan, amal sedikit mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku bahagia karena dosaku diampuni oleh Allah, atau karena keberkahan di bulan suci Ramadan, amal perbuatan taat dimudahkan oleh Allah. Allahu Akbar. Marilah kita semangat untuk membaca Al-Quran, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk kita ini betul-betul memanfaatkan momen sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yang mana Nabi itu kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, orang yang paling loman, orang yang paling perhatian kepada yang lain. Padahal Nabi orang yang paling perhatian. Di bulan suci Ramadan ditambahi lagi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Apalagi kalau sampai beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Bukan cuma bertemu malaikat Jibril kemudian ngobrol, enggak hadirin. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW, fayudarisuhul Quran. Maka Nabi mempelajari Al-Quran langsung dengan malaikat Jibril. Ini merupakan dalil kita mengadakan darusan hadirin. Darusan itu merupakan cara untuk kita melancarkan Al-Quran. Untuk kita membantu yang lain, mungkin ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Sehingga ketika darusan, kalau memang diingatkan, jangan marah hadirin. Karena itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nabi dengan malaikat Jibril duduk mempelajari Al-Quran. Kalau bahasanya kita orang bareng-bareng membaca Al-Quran. Siapa? Baginda Rasul. Yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat perhatian Nabi memanfaatkan Ramadan untuk Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Kadang kita lain hadirin, hadir kepada darusan, kemudian ada orang yang mengingatkan, karena diingatkan besoknya tidak hadir. Salah. Bukan seperti itu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan bahwasannya idza kana Jibril alaihissalam yuraji uman Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran kulla lailatin fa kaifa lana. Kalau malaikat Jibril bolak-balik menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi ini, malaikat Jibril mempelajari bersama Nabi, membaca Al-Quran bersama Nabi kulla lailah,
setiap malam di bulan suci Ramadan. Fakaifa haluna, maka bagaimana keadaan kita? Apa yang kita laksanakan setiap malam kalau masuk bulan suci Ramadan? Yang terakhir hadirin, manfaatkan waktu momen tersebut untuk supaya kita ini betul-betul memanfaatkan. Dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasannya wa kana salafu, orang-orang yang soleh yang terdahulu, yajma'una, mereka berkumpul bainas siyami wal qiyami wa mudarasatil ilmi. Mereka itu berkumpulnya kalau pas Ramadan, kalau tidak pas dalam keadaan puasa, atau mungkin dalam keadaan ibadah, atau mungkin dalam mempelajari Al-Quran. Jadi ini gambaran buat kita, kalau masuk bulan suci Ramadan, jangan kumpul dengan orang kecuali 3 hal ini. Kita dalam keadaan puasa, atau kita kumpulnya karena tengah melaksanakan ibadah kepada Allah, mungkin sholat tarawih, mungkin sholat subuh berjamaah, mungkin hadir majelis ilmu, dan yang ketiga, mempelajari ilmu. Lainnya itu, tidak usah dilaksanakan. Tidak usah dilaksanakan. Kalau bekerja niatkan untuk ibadah kepada Allah, dan waktu dibatasi. Pas kosong, Al-Quran. Minimal, baca la ilaha illallah. Fakana ba'duhum yakhtimul Quran. Ada di antara mereka yang dalam satu majelis itu menghatamkan Al-Quran. Wa yaj'alu li ba'di layalihi majalisu ilmin wa tadkir. Perhatikan. Wa yaj'alu, dan mereka menjadikan li ba'di layali, di sebagian malamnya di bulan suci Ramadan, mereka melaksanakan di sebagian malamnya di bulan suci Ramadan untuk majalisa ilmin wa tadkir. Mereka kumpul untuk mempelajari ilmu agama, untuk menyampaikan nasihat. Kalau bahasanya kita orang, mereka mengadakan safari Ramadan. Untuk apa? Kumpul dengan yang lainnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, diberikan nasihat dan sebagainya. Dan itu merupakan kebiasaan dari orang-orang yang soleh, yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana memberikan kesempatan umur sekarang ini, diberikan kesempatan kita untuk nututi Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insya Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.